Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Panji, Pandeman Jagoan Indonesia, Spirit of Mary. Dari kesepakatan video ini kami akan mempersembahkan video motivasi dan aspirasi untuk penerus bangsa Indonesia untuk melestarikan budaya Indonesia. Perkenalkan, saya Felicia. Dan saya Melisa, Saya Sharon. saya Zivana, Saya Aaron. Dan inilah video persembahan kami. Kekayaan budaya dan tradisi yang ada di Indonesia merupakan salah satu keunggulan dari bangsa Indonesia. Mulai dari tarian, makanan, busana, adat istiadat, tradisi, dan masih banyak hal lainnya. Keberagaman itu sendiri seharusnya menjadi alat pemersatu negara kita. Namun, banyak dari kita yang tidak sadar bahwa era globalisasi telah mempengaruhi jiwa nasionalisme dan patriotisme para penerus bangsa. Selamat pagi, Mas. Pagi. Ya, saya memperkenalkan diri. Saya Zivana. Masnya dengan nama siapa ya, Mas? Nama saya Fajar Hidayatullah. Ya, Panggil Fajar ya. siap. Untuk yang pertanyaan pertama, Mas, kalau saya berbicara tentang budaya, apa hal yang masuk pertama kali ke pikiran, Mas? Budaya itu lebih ke kebiasaan kalau menurut saya ya. Kebiasaan masyarakat ya di lingkungan tersebut gitu sih. Kalau dari saya seperti itu. Aku malah mikirnya budaya tuh kayak apa ya, sesuatu yang khas gitu, budaya barat, budaya kita, budaya Indonesia. Jadi setiap negara tuh punya budaya sendiri gitu. Kalau budaya itu kan pengertiannya luas ya, jadi budaya Indonesia itu menyangkut tentang gaya hidup, kebiasaan, adat istiadat di Indonesia. Nah, dan itu budaya di Indonesia tuh menurut saya luar biasa ya, sangat beragam budayanya. Jadi sangat menarik sih untuk budaya Indonesia. Budaya keanekaragaman, batik, tari-tarian, terus tari tradisional, Makanan tradisional. Apa hal atau budaya Indonesia yang ada di lingkungan masyarakat yang sering kita jumpai sehari-hari? Sehari-hari lingkungan merdamele ta. Sehari-hari nggih nek teng desa le. Ing desa kula nggih pendamelane ngarit nggih. Tandur nggih, matun. Nek teng desa. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas, kalau Mas lihat generasi zaman sekarang tuh cenderung bosan sampai tidak pengen mempelajari budaya Indonesia dan malah lebih tertarik ke budaya luar. Kenapa tuh, Mas, kira-kira? Kalau menurut saya sih mayoritas generasi muda sekarang lebih cenderung mempelajari, seneng sama budaya luar karena kemajuan teknologi. Sosial media itu mempengaruhi pola pikir dan juga kebiasaan anak-anak generasi muda sekarang. Dari situ ya, dari sosial media tersebut bisa istilahnya mengubah pandangan, mengubah pikiran teman-teman di generasi muda seneng dengan budaya luar karena yang ditampilkan di sosial media itu kebanyakan dari budaya luar, bukan budaya kita. Ada beberapa ya dari beberapa akun atau sosial media itu yang mengarah ke budaya Indonesia, tapi itu sangat jarang viral kayak gitu. Yang lebih viral itu yang ada dari budaya-budaya luar kayak gitu sih kalau menurut.
Kalau mbaknya ada ngelihat orang lain yang menjelekkan budaya Indonesia, apa yang kira-kira mbak akan lakukan? Pasti sebel ya, kesel. Soalnya kan itu kan budaya ciri khas suatu tempat gitu. Gak budaya yang salah, semua punya kekhasan sendiri, punya istimewa sendiri kita. Bagaimana caranya membuat anak zaman sekarang lebih tertarik ke budaya Indonesia? Ya salah satu caranya harus suka traveling. Jadi jangan di rumah terus gitu. Kalau di rumah kan otomatis main gadget. Jadi harus suka traveling, misalnya pergi ke Medan, pergi ke Jogja. Jadi supaya bisa lebih mengenal budaya masing-masing daerah. Jadi kalau udah traveling kan untuk main gadget juga, untuk main handphone juga mungkin sudah berkurang jauh ya. Terus yang kedua itu mungkin harus googling gitu loh, harus kan sekarang kan zamannya kan digital ya, jadi sangat mudah sekali mencari informasi gitu tentang budaya yang ada di Indonesia. Budaya adalah keistimewaan yang dimiliki oleh tiap bangsa. Bisa berupa makanan, tradisi, tarian, dan masih banyak lagi. Namun, budaya juga bisa diartikan sebagai kebiasaan atau gaya hidup yang biasa kita lakukan sehari-hari. Misalnya, kebudayaan bersikap sopan santun dan ramah kepada sesama. Jika kita melewati orang tua, kita menunduk. Seringkali kita menemui budaya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di mana saya berdiri sekarang, yaitu Kepulauan Jawa. Contoh budaya yaitu nandur, yaitu menanam, ngarit, yaitu membenahi parit, matun, yaitu mengusir hama dari rumput, dan rakir, yaitu menjual makanan tradisional. Tetapi masih ada lagi budaya yang di luar Jawa yang harus kita jaga bersama-sama. Pada era globalisasi kali ini, khususnya pada generasi kita seringkali melupakan kebudayaan kita dan kita lebih sering melihat kebudayaan luar. Selama ini kita seringkali terpaut oleh handphone atau gawai. Seharusnya kita tidak terpaut kepada handphone karena itu yang membuat rasa malas kita untuk melihat kebudayaan kita. Dan seharusnya kita lebih tertarik kepada kebudayaan kita karena kebudayaan kita jauh lebih menarik daripada handphone. Dan kita harus bisa melawan rasa malas kita sendiri. Zaman sekarang, krisis toleransi sudah semakin marak. Bahkan, ada orang yang berani menjelek-jelekkan budaya dari negara asalnya sendiri. Kita, sebagai warga negara Indonesia, tidak boleh untuk mencontoh hal tersebut. Melainkan, kita harus membela dan menghargai budaya-budaya Indonesia. Walaupun dari hal tersebut ada banyak tanggapan yang diberikan oleh orang-orang sekitar, mulai dari setuju maupun tidak setuju. Tetapi, kembali lagi, kita harus membela dan menghargai budaya-budaya yang ada di setiap daerah. Karena tidak ada budaya yang buruk maupun yang salah. Melainkan, setiap budaya memiliki ciri khasnya masing-masing. Kenapa sih masyarakat Indonesia, bahkan anak zaman sekarang, lebih tertarik dan lebih ingin mengulik lebih dalam tentang budaya luar negeri daripada budaya Indonesia? Alasannya adalah karena budaya luar negeri lebih cenderung membanggakan budayanya dan lebih ingin mempromosikan budayanya di sosial media sehingga dapat dilihat oleh seluruh negara. Sedangkan budaya Indonesia lebih cenderung disembunyikan. Karena masyarakat Indonesia lebih beranggapan bahwa budaya Indonesia adalah kuno, sehingga kita dapat membanggakan budaya Indonesia dengan cara mempromosikan budaya Indonesia di sosial media sebagai bentuk pelestarian budaya Indonesia.